Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-8, kita tidak ada acara. Ini bukan rangkaian dari Ride for Palestine. Hari ini kita refreshing ya, recovery ride. Jadi kalau kita sudah perjalanan jauh itu kita nggak bisa langsung berhenti ya, sakit semua nanti. Jadi kita harus tetap bergerak, sedikit-sedikit kita kurangi karena rutinitas kemarin yang 150 sampai 180 kilo per hari itu juga membuat badan ini juga kaku kalau langsung berhenti. Jadi hari ini kita ya sekedar jalan-jalan saja, putar-putar ke Car Free Day Tamrin dan Sudirman. Ini kita tidak ada yang mengantar ya. Nah, jadi ini hari free, kita cari sendiri jalannya. Untuk baju ya karena memang kita touring, sehingga baju yang kita bawa itu ya cuman itu aja, mungkin 3 atau 4 biji aja, sehingga kita tetap menggunakan kostum Palestina. Sebetulnya ini ya bebas saja. Hari ini saya ajak teman-teman semua untuk melihat Car Free Day provinsi. Jadi Car Free Day itu ada yang diselenggarakan provinsi, ada yang diselenggarakan oleh kota. Ini jalan Sudirman Tamrin, ini wilayahnya provinsi. Jadi kita ke sana, provinsi DKI ya. Sepertinya jalan ini efek aja. Ini bukan Car Free Day di sini. Masih jalan bebas, ini jalan Medan Merdeka atau apa, kurang tahu saya. Karena di ujungnya itu untuk Car Free Day, jadi ini sepi. Dari jam 6 sampai jam 10 kalau nggak salah waktunya, atau jam 11. Rute Anda menghindari penutupan jalan dalam 4 km. Anda berada di rute tercepat. Anda akan tiba di Jadi kita tanya-tanya ke ke Akamsi, anak kampung sini. Akamsi. Belok kiri. Saya waktu itu pakai Google, tapi ternyata begitu sampai mendekat di Google mungkin karena tertutup, titiknya itu dialihkan ke tempat lain gitu. Jadi kita sempat tanya, kok berubah titiknya, apa jalurnya kok berubah. Akhirnya kita kembali lagi meneruskan sesuai sama arahan warga lokal, warlock. Ya, kita menikmati situasi Car Free Day di Jakarta Pusat kalau nggak salah, dari Jalan Sudirman dan HM Tamrin, kira-kira panjangnya 7 km. Ini keterangan saya ambil dari Google ya. Jakarta ya, rame nih, penduduknya banyak ya Pak ya. Iya ini. Oke. Ya. Saat kita jalan di area ini, tiba-tiba ada SMS atau WA ya, WA itu ngajak kita ketemuan di satu titik. Bareng-bareng. Wes ta? Wes kena
Kemudian kita cari rutenya ke titik tersebut, ya, muter-muter ya. Karena ada Car Free Day, jadi Google Map itu bisa berubah-berubah sendiri. Ya kita nikmati aja pemandangan dan para pelari, para olahragawan yang ada di Jakarta. Untuk hari ini itu kita sudah beli tiket bis di daerah Bekasi, atau ya saya kurang tahu untuk Om Yuan yang kemarin itu tiket bisnya 550, 350 itu untuk penumpang, 200 itu untuk sepedanya. Awas depan Om, depan. Tiketnya kalau nggak salah jam 7 malam. Jadi kita punya banyak waktu ini. Kita jalan-jalan recovery ride di melemaskan otot. Setelah 200 meter, di bundaran, ambil jalan keluar ketiga menuju Jalan HM Saleh Isa. Untuk bendera dan sebagainya ini memang kita tidak lepas karena ya sudah malas saja untuk bersih-bersih sepeda. Jadi kita nanti kita bawa aja ke bis. Ini patung Selamat Datang tahun 1962 dibuatnya. Sebelah kiri atas itu ada bentuk patungnya yang dari dekat itu bundaran HI ya. Itu dibuat pada saat ada Asia Games keempat ya di Jakarta. Patung Selamat Datang. Jadi patung-patung yang ada di Jakarta itu ada ananya semua. Yang di Pancoran juga ada. Jadi pada saat ingin mengikuti tes lagi yaitu Universitas Top Dunia, tidak berkesulitan untuk mengikuti dari kurikulum di luar. Rame sekali Jakarta. Car Free Day menyenangkan. Lumayan guys, kalau 7 km bolak-balik. Kalau untuk jalan kaki biasa mungkin 7 km butuh 2 jam ya. Lari itu 1 jam, 10 kilo 1 jam itu sudah bagus. Sudah lumayan berat. 10 kilo dalam waktu 1 jam. Jadi kalau jam 6 sampai jam 10 ada 4 jam bisa muter mungkin ya. Sudirman, Tamrin, Sudirman lagi.
Tempatnya gak nanggono ngarep kono ujung. Ndak. Bukan. Kalau yang OCC di sebelah sana, Pak. Kalau punya OCC di sana. Nah, ini kita dapat pesan kiriman undangan untuk ketemu dengan diberitahu ada titik kumpul untuk pesepeda di balik gedung ini. OCC-nya sebelah sana. Cuman untuk menuju ke sana kita pakai Google Map, muter aja Google Map-nya. Mungkin karena ada Car Free Day di stop. Kemudian kita dibantu sama warga lokal, diarahkan. Ambil arah timur laut menuju Jalan Jenderal Sudirman. Di Jalan Jenderal Sudirman, Dia juga pesepeda. belok kanan ke Jalan Kita diarahkan lewat trotoar melawan arah terus di Jalan Jenderal Sudirman sejauh 1 km. untuk menuju ke simpang flyover ya, kita lewat bawahnya jalan ini. Tapi ternyata dia menunjukkan titiknya itu juga salah. Belok kiri ke Jadi ada beberapa kumpulan memang titik-titik pesepeda dan namanya hampir sama juga. Jadi kita kasih tahu ini kita dilewatkan trotoar ini. Saya ngikuti warga lokal yang di depan itu. Setelah kita lihat agak salah, kita bilang bukan itu. Undangan kita tidak di situ. Memang ada beberapa kelompok di beberapa titik di balik gedung-gedung ini, ada pesepeda yang kumpul ya. Akhirnya kita ya berlama-lama untuk mencari, tapi fokus kita sebetulnya bukan apa kumpul-kumpul atau apa. Fokus kita ya menikmati jalan sambil melemaskan otot. Jadi kita banyak dari teman-teman ini tidak berpikir masalah jalan, ya di depan kita ikut gitu aja, kita menikmati pemandangan. Nanti kalau sudah salah, oh ya balik-balik semua gitu. Jadi betul-betul istirahat, pikiran juga tidak terlalu banyak. Oh ya Pak Tris, Pak Amu itu di rumah Pak Bambang. Jadi kita setelah acara di Kemenlu kemarin, kita itu pecah. Memang sudah bubar, sudah sampai di situ titiknya kita acara masing-masing ya sudah pulang intinya. Ada yang mampir, ada yang apa. Nah kita istirahat dulu. Kemudian hari ini baru kita pulang. Nah Pak Amu, Pak Tris itu di rumah Pak Bambang, rekan kita yang dari Surabaya. Nah ini titiknya kita kumpul, tapi sudah banyak yang bubar karena RPD-nya mau selesai. Jadi banyak yang udah pulang katanya. Salah satu titiknya di sini. Ini Mas Hafid dari Bandung kemarin ikut ternyata. Bandung Bekasi ke Kemenlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang lagi di Jakarta di CFD pagi setelah kegiatan 1000 km untuk Palestina RSP yang kedua. Ini kita mau mewawancarai teman kita yang dari Jakarta. Dia ketemu di Bandung, dia datang ke Bandung untuk menemani teman-teman yang etape terakhir di Bandung untuk ke Bekasi lalu ke Jakarta. Beliau udah 2 hari ikut perjalanan. Jadi kita tanyakan bagaimana kesan-kesannya selama perjalanan ya. Namanya Mas Hafid.
Silakan Mas Hafid, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid dari Jakarta. Ya. Terima kasih sudah diizinin bergabung Red Ya. for Palestine 1000 km. Insyaallah. Terima kasih kesannya. Oh, alhamdulillah seru, perjalanan seru, banyak teman-teman yang nyambut di perjalanan, yang bikin apa? Bikin nggak capek. Terima kasih jamuannya di setiap daerah, kota, semuanya. Masya Allah. Mantap pokoknya. Insya Allah besok tahun depan ikut dari Surabaya. Amin. Oke. Saya Siap. luar biasa Mas Hafid. Mewakili suara kita juga. Memang seperti itu kondisinya, kita juga berterima kasih. Jadi Pak Amu mampir Kita di rumah singgah Bahagia rumah singgah federal. Federalis. Cuman saya Rumah nggak singgah lupa, saya federalis. tulisannya itu Bekasi atau apa, kayaknya sih Bekasi. Maaf kalau keliru. Ya, stylenya federalnya begini. Kata Pak Amu itu kalau federal itu makin banyak bendera yang dibawa, yang dibawa di belakang itu makin bendera banyak, itu menandakan makin senior, ya. Makin banyak tempat yang dikunjungi, makin banyak teman yang dia kenal. Profil Rumah singgah bisa di profil. federal, tim federal. Ini kita lewat Monas. Ini saya juga sudah berpisah dengan teman-teman yang lain. Saya sendiri pulang lewat Monas. Sebetulnya diajak sama Pak Amu untuk ke Monas, untuk foto-foto sama Pak Bambang juga. Tapi karena saya masih perlu packing tas dan baju, ya saya harus segera pulang. Tidak sempat ikut Pak Amu, Pak Bambang, Pak Tris ke Monas, ya sempat foto-foto beliaunya. Kalau Upa tadi dia mempersiapkan barang-barang itu, bannernya dan sebagainya, mau lanjut ke Lampung. Belok kiri di Belok kiri perapatan dulu mah. Korps Marinir. Oh iya, kita diajak foto bersama, diundang untuk salah satu partisipan juga, simpatisan dari Red for Palestine. Kita diberi sarung, terus mukena ya istri saya, itu sebagai kenang-kenangan, foto-foto, lalu kita lanjut berangkat. Terima kasih orang baik. Mah di belakang tuh mah. Ini kita pisah dengan Opa. Nah, dari rangkaian perjalanan akan pulang ini menuju ke titik di Bekasi itu ada alternatif lain. Sepeda bisa naik ke MRT, bisa naik kalau Sabtu dan Minggu. Nah, ini kita coba. Kita hanya ingin tahu rasanya bagaimana.
Itu oleh-olehnya guys, tambah guys. Banyak yang titip ke Pak Guritno karena dia pakai ada tempat di belakang, jadi diikat di belakang. Sekali lagi hari ini kita menikmati Jakarta, suasananya. Untuk hari Minggu ini masih relatif sepi ya Jakarta. Tapi kalau hari kerja udah wadat ini. Jam pagi jam 5 itu udah mulai pergi semua orang melintas. Jam 6, jam 7, jam 8. Mungkin 7.30 itu agak sepi. Nanti jam 8.30 mulai rame lagi orang keluar dari kantor. Oh iya, kesan kemarin saya banyak belajar dari rekan-rekan yang senior. Pak Hendy, suaminya Bu Popon, lalu Pak Bambang, Pak Dokter Bambang, Pak Amu, Pak Tris, Pak Iqbal, Pak Yunus, banyak sekali rekan-rekan yang banyak memberi inspirasi. Nah ini kita lewat MRT, ada jalannya, langsung naik sepeda dinaiki. Ini semua baru pertama kali ya. Tapi kayaknya Om Yohan yang sudah pernah. Bagi yang tahu ini MRT mana, stasiun mana, monggo ditulis. Ini saya rekam untuk berbagi pengalaman. Ini saya video. Itu apa? Menuju ke Mekah kayak gitu. Itu semua itu barangnya full. Ya, oleh-oleh tadi juga dititipkan kita yang Surabaya, tidak bawa ke Mekah, tidak dibawa ke Mekah.
Wirawan. Ini kita pisah sama Opa ya. Opa jalan stasiun lain, kita stasiun lain juga. Selamat jalan Opa. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin. Hanya Sabtu dan Minggu ya untuk sepeda bisa masuk ke MRT. Nah, ini naik tidak ada jalan lain yang untuk yang di sini ya, nggak ada jalan lain selain lewat elevator. Ini karena saya pengalaman pertama jadi agak kaku, khawatir terutama beban belakang ya, tas saddlebag itu berat sekali, jadi dia mau ngangkat ke atas saja ban depannya. Di tangga yang lain itu ada jalurnya khusus untuk pesepeda. Ini ada yang model mundur. Sempat ketemu orang yang naik sepeda juga keluar dari MRT. Jadi kalau Minggu memang bisa, hari Sabtu, hari Minggu. Dan di sini kita pakai e-money atau pakai khusus untuk MRT, karena kita tidak bawa e-money, kita hanya bawa KTP sampai ke Jakarta ini, sehingga kita beli kartunya itu 50.000, isinya 30 mungkin ya. Cuman kartunya MRT itu tidak bisa dipakai tempat lain ya, cuman untuk MRT. Jadi lebih baik kalau kesini bawa e-money aja. Flash atau mungkin apa ya, jadi bisa dipakai untuk yang lain. Kalau ini saya punya kartu ya sampai Surabaya atau sampai tempat lain ya, nunggu MRT-nya jadi. Utamakan yang jalan kaki ya guys kalau di sini. Nah, ini ada tangga khusus untuk pesepeda, jadi kita diarahkan tidak lewat
elevator lagi, tapi tangga manual. Sebelah kanan orangnya. Untuk cara naiknya kita di sebelah kanan atau berlawanan dari jalur, kemudian kita dorong sepedanya itu. Jadi hati-hati stepnya, jangan sampai terlewat, jadi harus satu-satu, karena kalau langsung dua cukup berat ya kalau untuk sepeda yang membawa beban ini. Tapi kalau sepeda single yang yang tidak membawa apa-apa mungkin tidak terlalu berat. Ini teknik cara naik. Ya ringan kok, enggak membebani aja. Ya kita berat cuman karena ada tas itu aja, tas saddlebag. Yang lainnya enggak merasa sulit lah, tidak sulit. Ketinggian, jangan ketinggian. Satu-satu. Gimana? Ada, teman. Tangganya satu-satu ya, kaki ini aja sampai melangkah. Saya sempat 2 step tangga itu saya lewati langsung, itu berat sekali. Yang terakhir nggak sengaja ya. Yang benar ya kakinya harus satu-satu, itu yang Gini. nggak sulit kok. Awas, maju. Maju. Kereta langsung datang, pas kita langsung diarahkan masuk. Diberitahu satu gerbong itu untuk 3 sepeda saja, jadi yang lain harus mencar ke gerbong lain. Sepertinya di pintu ini, tempat pintu ada 3 pintu, jadi kita diarahkan ke satu sisi, satu pintu. Beberapa penumpang tanya rombongan dari mana, itu kita cerita, kita kasih Instagramnya. Mereka salut perjalanan kita.
Baik, ini kita tunjukkan cara turunnya ya, supaya tidak ragu-ragu yang mau naik MRT untuk membawa sepeda. Hanya Sabtu dan Minggu. Posisi rel itu tetap sama, jadi kita pegang sadel sama pegang rem sebelah kiri, kita tahan. Nah, itu road kaptennya Bapak Yohan. Ini Bu Sulis saja lancar di rem dan sadel dipegang. Pak Guritno mencoba langsung mau turun. Enggak guys, cuman foto-foto aja. Wah, di sebelah kanan bawah dari tangga itu ada rel untuk roda sepeda. Ada relnya. Kita pegang rem depan, rem sebelah kiri ya. Lalu tangan kanan pegang sadel. Cukup mudah. Di tangan kiri pegang rem, tangan kanan pegang sadel. Alhamdulillah semua sudah selesai, sudah turun. Ini Om Wirawan mau turun, cuman dia modelnya lari ya, ini bahaya sebetulnya, tidak perlu. Tapi karena sudah profesional, mungkin biasa lari dari kenyataan atau lari dari mana, sudah merasa profesional lari-lari di tangga. Sekali lagi jangan ditiru guys. Nah, kita turun lagi. Ternyata tas yang di depannya Pak Wirawan itu berat ya. Isinya kamera, laptop atau apa nggak tahu, tapi berat ternyata. Di handle bagnya itu berat sekali.
Ini wartawan kita, wartawan senior yang masih muda. Mangan-mangan mana rek nang urang. Kita mampir di Teknologi touchscreen dari Indonesia. Ya. Ini sudah mulai Teknologi touchscreen. teknologi Jadi kita touchscreen pakai ini sudah diganti dengan warteg di Indonesia itu sudah pakai touchscreen. tapi ini kita masih ada. Iya, touchscreen terus sama ya apa kata telur nggak ada ya? Di Oh, Jepang telur. bisa menggunakan Telur apa? teknologi ini karena biayanya tinggi ya. Ini kita karena tadi masih ada waktu, kita mampir di coffee shop, diminta mampir sampai jam 6 kalau nggak salah. Kemudian kita berangkat ke tempat full bis. Ini kondisi jalan malam hari.
parkirin. Bis ini langsung masuk ya, ada sepeda 6 kalau nggak salah, bisa langsung semua masuk tanpa harus bongkar ban. Jadi bis dimasukkan, tapi tas semua dibawa, dilepas. Jadi sebatas sebatas sadel tingginya. Jadi di atas itu tinggi nggak bisa masuk. Baik rekan-rekan, terima kasih sekali. Ini hari terakhir kita menuju ke Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.